Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blitar akan melaksanakan praktek coaching yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Serengat. Saya Retna Wulandari. Saya Andia Meli Ratnasari. Dan saya Dwi Erna Susanti. Mari kita saksikan keseruan videonya sebagai berikut. Selamat siang Bu Retno, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu Erna, alhamdulillah baik Bu. Ya, Bu Retno, hari ini kita akan melakukan coaching. Bu Retno sudah siap? Iya siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Andia. Ya. Oh iya Bu, ya. Berhubung ya di sini tugas saya itu sebagai observer Bu, jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Retno ya Bu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Ibu laksanakan, kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin yang saya lakukan itu saya agak nervous Bu, jadi agak deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan teknik tiritanya. Karena harus sesuai kan Bu ya, tekniknya itu alur-alurnya kan harus sesuai. Iya, baik Bu, mungkin karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu. Baik, untuk selanjutnya, kira-kira proses coaching kita hari ini kan ada 3 kompetensi ya Bu ya yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang ingin Bu Retno rasa masih kurang yakin di bagian apa ya Bu? Kalau saya itu di bagian present ya Bu ya, karena kita kan harus hadir penuh, Ya. terus harus fokus dengan apa yang disampaikan dengan coach. Ya. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh coach, dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan balik dari permasalahan yang dihadapi coach. Baik Bu, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini memang perlu dikembangkan lagi begitu ya Bu ya? Iya Bu. Terakhir ya Bu Retno, apa yang ingin Ibu inginkan dari coaching kita hari ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi coach. Oh ya, baik Bu Retno, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dengan observer saya ya, akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Andia. Nah, apakah sudah diatur alur tirta dan tujuannya di bagian present Bu? Ya. Sudah Bu, sudah saya atur. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Ya. Selamat siang Bu Andia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Retno. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Bu Andia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan coaching pada kesempatan hari ini. Jadi, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita pada kesempatan hari ini? Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Bu Retno yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini, saya ada sedikit permasalahan di dalam pembelajaran. Nah, di sekolah itu selain tugas pokok saya sebagai guru seni, saya mendapatkan tugas tambahan yaitu sebagai guru bahasa Jawa. Nah, terkadang saya itu masih merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diamnya, yaitu di kelas bahasa Jawa tadi. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi, tapi kelas ini tuh banyak diamnya seperti itu Bu, kalau pembelajaran. Baik ya, jadi lebih kepada proses pembelajarannya yang ternyata Ibu ini mendapat tugas tambahan mengajar, tapi yang tidak sesuai dengan background pendidikannya Bu Andia, begitu nggih? Iya, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya kira-kira sih apa yang ingin Bu Andia obrolkan pada kesempatan kali ini? Nah, saya ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang saya itu bingung harus ngapain di kelas seperti itu, kemudian berbeda jauh
dari latar belakang saya yang seni kemudian ke bahasa Jawa seperti itu. Memang sangat jauh ya Bu ya dari seni kemudian mengajar bahasa Jawa yang notabene itu dari jurusan aja beda. Ya. Baik, kalau boleh saya tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan perasaan Bu Andia waktu mengajar di kelas tersebut? Baik, jujur saya itu kalau misalkan melihat jadwal saja ada pelajaran bahasa Jawa itu yang pertama seperti ada beban, kemudian saya seperti bingung seperti itu Bu, mau ngapain di kelas, mau menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa, karena anak-anak itu lebih suka mencatat daripada diskusi dan itu memang sempat sudah saya tanyakan di awal pembelajaran. Nah, pada di awal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar dan kita sama-sama belajar karena memang bahasa Jawa itu bukan basic pendidikan saya. Kemudian saya tanya ke anak-anak juga model pembelajaran yang seperti apa yang mereka inginkan. Di saat kelas lain itu lebih suka diskusi, nah ini kelas ini tuh beda sendiri. Mereka itu cenderung lebih suka mencatat dan itu hampir satu kelas itu sama semua. Kemudian sebenarnya tidak jadi masalah kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita juga nggak dapat memaksa ya maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya bingung itu adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diamnya itu paham atau mereka itu sebenarnya nggak paham sama sekali. Begitu Bu. Oh, baik. Lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka itu yang bagaimana, yang mereka inginkan saat pelajaran itu bagaimana Bu? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak. Saya juga meminta mereka untuk menilai dan memberi masukan kepada saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya sendiri. Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Saya terima itu, saya juga berusaha untuk memperbaiki dan menambah literasi. Juga menambahkan detail dengan pembelajaran dengan menggunakan media, contohnya Canva, mungkin supaya tampilannya itu lebih menarik dan anak-anak bisa lebih fokus. Tapi ya kembali lagi, saya masih belum sesuai gitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diamnya dan kurang ada respon. Oh iya, baik Ibu tadi sudah menyampaikan berusaha menambah metode pembelajaran, tapi masih kurang cocok dengan siswanya ya Bu ya? Ya. Lalu kalau boleh saya tahu kira-kira dalam pembelajaran itu Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Ya, saya dalam pembelajaran itu saya lebih suka murid yang aktif, kemudian bisa komunikasi dua arah. Jadi kalau diajak ngobrol itu responnya nyambung seperti itu. Jadi itu muridnya tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek pembelajaran gitu. Jadi saya ingin tuh anak-anak tidak hanya sekedar mendengarkan terus, tapi juga aktif tanya jawab dan kelasnya menjadi hidup seperti itu. Baik, jadi Bu Andia itu suka yang kelasnya aktif, terus banyak yang tanya, merespon apa yang Bu Andia ajarkan, mungkin mereka juga merespon, misalnya belum paham gitu ya Bu ya? Iya, jadi kelasnya itu lebih bisa hidup, jadi nggak hanya guru yang menjelaskan, murid mendengarkan, tapi bisa ada tanya jawab antara guru dengan murid. Selain itu, saya juga akan belajar lebih banyak lagi tentang mapel bahasa Jawa ini, Bu. Lalu apa mungkin yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang Bu Andia tadi kan ingin kelas yang aktif ya, Iya. terus yang dibutuhkan apa untuk mencapai hal tersebut yang mungkin dapat Bu Andia lakukan? Menurut saya yang bisa saya lakukan, mungkin yang pertama dengan mengubah cara pembelajaran atau model pembelajaran ya Bu, supaya lebih menarik. Mungkin nanti saya akan meminta murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi atau bisa saling tukar dan menjawab, sehingga anak-anak mungkin yang lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari temannya. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan memberikan tugas presentasi bisa individu atau kelompok, sehingga akan mengasah kemampuan mereka untuk berkomunikasi. Karena kalau hanya diskusi saja, itu biasanya ada anak-anak yang tidak aktif seperti itu. Kemudian mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizizz Bu, agar lebih variasi dan anak-anak
tidak bosan seperti Iya. itu. Wow, luar biasa sekali apa yang Ibu Andia sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak-anak aktif di kelas ya Bu ya. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya kalau Iya, materi bahasa Jawa dan itu kan memang berbeda ya dengan mapelnya jenengan. iya Bu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Bu Andia lakukan rencananya tadi? Mungkin mulai minggu depan Bu, setelah kegiatan lomba-lomba minggu ini selesai. Iya, baik Bu Andia, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung obrolan kita kali ini. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan ya barusan yang kita lakukan tadi? Baik, jadi dari obrolan kita tadi saya merasa lebih lega dan menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Kemudian saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan lagi. Baik, semoga apa yang kita bicarakan tadi dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu Andia, juga untuk anak-anak sendiri. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya, cerita baiknya tentunya Bu ya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu merencanakan pembelajaran tadi yang jenengan jelaskan tadi. Baik, terima kasih Bu Andia untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga Bu Retno sudah mau meluangkan waktu dan mendengarkan sesi curhat dan akhirnya saya menemukan solusi. Iya, iya baik. Selamat siang Bu Andia. Selamat siang Bu Retno. Baik, kita beri aplaus ya untuk kegiatan coaching kita hari ini. Ibu Andia dan Bu Retno sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Untuk alur ceritanya juga sudah terlihat pada percakapan, yaitu sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Bu Retno selaku coach ya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi ke depannya itu bagaimana menerapkan pembelajaran yang lebih baik gitu Bu Irna. Baik Bu, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Ibu Andia lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu? Ya. Kemudian tadi Bu Retno sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan itu dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh ya pada proses coaching kita hari ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach lebih baik, lebih terbuka dan merasa nyaman Bu dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah tersusun dengan lebih maksimal. Iya betul Bu Irna. Ya. Baik, Bu Retno, terima kasih selaku coach dan Bu Andia selaku coach atas praktik coaching kita hari ini memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tentang kegiatan praktek coaching yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.